Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran informatika untuk kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang protokol jaringan. Baik, pada slide ini kita bisa lihat gambar dari beberapa perangkat jaringan yang saling terhubung. Nah, setiap perangkat ini mempunyai karakteristik yang berbeda, namun mereka dapat saling terhubung satu sama lain atau dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana mereka dapat melakukan komunikasi tersebut? Bagaimana caranya? Nah, maka harus menggunakan protokol yang disetujui bersama supaya setiap perangkat ini dapat saling berkomunikasi satu sama lainnya. Protokol jaringan adalah aturan-aturan dan perjanjian yang mengatur pertukaran informasi antar perangkat jaringan. Dahulu, komunikasi antar komputer dari vendor atau penyedia barang yang berbeda adalah sangat sulit dilakukan karena mereka menggunakan protokol atau aturan dan format data yang berbeda, sehingga ISO atau organisasi internasional yang mengatur tentang standarisasi membuat OSI (Open System Interconnection), yakni suatu standar komunikasi yang digunakan antar perangkat jaringan yang saling terhubung. Nah, model OSI tersebut terbagi atas 7 layer, yakni Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, dan Physical. Nah, selanjutnya adalah analogi dari protokol jaringan. Ya, di gambar terlihat ada orang India, kemudian ada orang Sunda ini, kemudian ada orang Jawa. Nah, mereka tidak dapat berkomunikasi dengan baik karena penggunaan bahasa yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah dengan adanya bahasa Inggris atau istilahnya bahasa internasional, nah mereka dapat atau bisa berkomunikasi dengan baik karena menggunakan bahasa yang sama. Begitu juga dengan fungsi dari protokol itu. Jadi terdapat aturan-aturan yang telah distandarisasikan sehingga semua perangkat jaringan dapat saling terhubung dengan baik. Selanjutnya adalah pembahasan ulangan harian ke-1. Jelaskan kelebihan dan kekurangan jaringan peer-to-peer dan jaringan client server. Kelebihan dari jaringan peer-to-peer, ya, yang pertama adalah biaya yang dibutuhkan lebih murah. Kemudian kelangsungan kinerja jaringan tidak tergantung pada komputer server. Kemudian tidak membutuhkan sistem operasi atau administrator atau aplikasi khusus untuk server. Instalasi jaringan lebih mudah. Ya, kemudian antar komputer dalam jaringan dapat saling berbagi hardware. Itu kelebihannya. Kemudian kekurangan dari jaringan peer-to-peer, tingkat keamanannya lebih rendah. Kemudian jaringannya sulit dikembangkan. Backup data dilakukan oleh masing-masing komputer. Kinerja jaringan lebih rendah, ya, karena menggunakan hardware atau kinerja dari masing-masing komputer. Kemudian ketika banyak file yang di-sharing itu akan mempengaruhi kinerja jaringan. Selanjutnya adalah kelebihan jaringan client server. Yang pertama adalah arus informasi menjadi lebih cepat, kemudian keamanan relatif lebih tinggi karena ada server, kemudian memiliki sistem backup data yang baik, kemudian server memegang penuh pada data yang dibutuhkan oleh user. Kemudian kekurangan jaringan client server yaitu biaya operasional relatif lebih mahal. Kemudian ketika trouble atau ada masalah pada server, maka seluruh koneksi jaringan akan mati. Ya, kemudian memerlukan spesifikasi komputer untuk server yang besar. Pertanyaan yang kedua adalah jelaskan cara kerja jaringan peer-to-peer dan jaringan client server.
Ya, yang pertama, jaringan peer-to-peer cara kerjanya adalah setiap komputer itu saling terhubung satu sama lain secara langsung. Jadi setiap komputer bertindak sebagai klien maupun server, yaitu bertindak menyediakan layanan untuk komputer lain dan meminta layanan kepada komputer lain. Nah, itu cara kerja dari jaringan peer-to-peer. Untuk jaringan client server, nah ada satu komputer dengan spesifikasi yang besar. Ini sebagai penyedia layanan untuk komputer lain yang bertindak sebagai klien. Nah, klien di sini akan meminta layanan kepada komputer satu itu atau komputer server tersebut. Pertanyaan yang ketiga, topologi menggambarkan struktur dari suatu jaringan. Sebutkan macam-macam topologi jaringan. Nah, sudah pernah dibahas ini ya, ada topologi bus, ada topologi ring, ada topologi star, ada topologi tree, ya, ada topologi mesh. Kemudian pertanyaan yang keempat, suatu jaringan komputer dapat diklasifikasikan berdasarkan luas cakupan area. Nah, ini sudah pernah dibahas juga, ada LAN, ada MAN, ada WAN. LAN untuk gedung, kemudian MAN untuk area kota, kemudian untuk WAN ini untuk area negara. Itu aja, simple aja. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah cara kerja router. Nah, cara kerja router itu memiliki kemampuan untuk routing ya. Router itu fungsinya untuk merutekan paket ya. Jadi ketika ada data atau paket data yang dikirimkan ke perangkat lain, nah router ini bertugas untuk membuat jalur yang terbaik ya. Jadi dia membuat rute lewat sini loh yang baik. Nah gini, misalkan jaringan itu atau paket data itu diarahkan dalam satu jaringan ya, maka router akan menutup jalur-jalur yang keluar jaringan lain itu ya. Jadi intinya adalah router itu cara kerjanya adalah untuk membuat rute atau membuat jalur untuk paket data yang dikirimkan. Baik, sekian pembahasan materi hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.